Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri Semaniping yang Bapak banggakan. Berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia mode daring. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Mudah-mudahan kalian tetap mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa memahami materi dengan baik. Anak-anakku sekalian, pembelajaran minggu ini masih membahas tentang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Karena pada pembelajaran minggu lalu menggunakan Google Formulir, kalian banyak berkomentar, kalian banyak memberikan tanggapan, dan banyak memberikan pertanyaan tentang materi itu. Yang paling banyak adalah menanyakan tentang kata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian beberapa menanyakan tentang direct homolog dan juga beberapa menanyakan tentang pengertian daripada senyawa-senyawa tersebut. Maka dari itu, untuk pembelajaran kali ini Bapak masih membahas alkana, alkena, alkuna menggunakan media video dengan harapan kalian bisa memahami dengan lebih baik lagi. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita mulai dengan memahami tentang pengertian dari senyawa-senyawa tersebut. Yang pertama, alkana adalah hidrokarbon rantai terbuka yang hanya memiliki ikatan tunggal. Dari pengertian itu, ada 3 hal penting yang harus kalian pahami tentang alkana. Yang pertama adalah alkana adalah hidrokarbon. Berarti ketika berbicara alkana, maka kita berbicara unsur C dan H saja. Yang kedua, alkana adalah rantai terbuka. Maka kita pahami bahwa alkana rantainya tidak siklis. Dan yang ketiga, alkana hanya memiliki ikatan kovalen tunggal saja. Tidak memiliki ikatan kovalen rangkap 2 ataupun ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dengan ketiga hal tersebut, maka untuk senyawa alkana paling sederhana ternyata bisa dibentuk oleh hanya satu C saja. Jadi maksudnya C yang berjumlah 1 saja itu sudah bisa membentuk senyawa alkana. Karena C berjumlah 1 memenuhi ketiga kriteria tentang alkana tersebut. Ya, bahwa C berjumlah 1 seperti pada gambar dapat membentuk ikatan kovalen tunggal seluruhnya. Keempat-empatnya adalah ikatan kovalen tunggal. Kenapa 4? Karena C mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian 4 elektron valensi tersebut berikatan dengan hidrogen. Tentu saja hidrogen hanya mampu melakukan ikatan kovalen tunggal. Sekali lagi, bahwa hidrogen hanya mampu melakukan ikatan kovalen tunggal. Ya, karena elektron valensi dari hidrogen hanya 1. Dengan demikian, C berjumlah 1, yaitu membentuk CH4, sudah bisa dikatakan sebagai senyawa alkana. Ya, jadi C paling sederhana untuk alkana adalah C berjumlah 1. Yaitu CH4. Jika 1 saja bisa membentuk senyawa alkana, maka C lebih dari 1 pasti dapat membentuk senyawa alkana. Kita lihat sekarang ketika C-nya berjumlah 2. Ketika C-nya berjumlah 2, maka kedua C tersebut membentuk rantai. Dan rantai C tersebut dibentuk oleh ikatan kovalen tunggal sesuai dengan pengertiannya bahwa alkana hanya memiliki ikatan tunggal saja. Sekali lagi bahwa antar C untuk kedua C itu, ya, untuk kedua C tersebut melakukan ikatan kovalen tunggal. Dengan demikian, masing-masing C sudah menggunakan 1 elektron valensinya. Jadi C yang pertama dengan C yang kedua menggunakan masing-masing 1 elektron valensinya untuk melakukan ikatan kovalen tunggal. Sehingga C pertama masih mempunyai 3 elektron valensi dan C yang kedua juga masih mempunyai 3 elektron valensi. Jumlah total dari elektron valensi tersisa adalah 6 elektron valensi, sehingga hidrogen yang bisa terikat oleh rantai C berjumlah 2 tersebut adalah 6H. Rumusnya menjadi C2H6. Oke. Kemudian, bagaimana kalau C-nya 3? C yang berjumlah 3 lagi-lagi sama dengan yang berjumlah 2. C yang berjumlah 3 tersebut membentuk rantai.
dan rantainya dibentuk oleh ikatan kovalen yang tunggal. Sehingga sisa elektron valensi dari seluruh C tersebut berjumlah 8 seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini gambar struktur lengkapnya seperti ini. Ya. Kemudian bisa disingkat menjadi CH3, CH2, CH3. Strip ini menunjukkan ikatan kovalen tunggal antara C dengan C. Juga demikian yang kedua ini menunjukkan C dengan C. Rumusnya C3H8. Nah, dari ketiga contoh ini kita bisa melihat keteraturan ternyata bahwa C1 hanya 4, C2 hanya 6, C3 hanya 8. Sehingga walaupun tanpa gambar kita bisa memperkirakan jika C-nya 4 maka H-nya dipastikan 10. Karena kita bisa melihat keteraturan yang dibentuk oleh senyawa alkana dari mulai C1 hingga C3. Oke, maka dengan demikian Bapak harap kalian bisa memperkirakan sendiri nih. Bagaimana kalau C-nya 5, H-nya berapa? C6 H-nya berapa? C9 H-nya berapa? C21 H-nya berapa? Atau bisa juga kalian menggunakan rumus umum daripada alkana yaitu Cn H2n plus 2. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu tentang pengertian alkana. Berikutnya tentang alkena sekarang. Alkena adalah hidrokarbon. Sama dengan alkana bahwa alkena tersusun atas C dan H. Rantai terbuka sama juga dengan alkana. Rantainya tidak siklis. Dan yang berikutnya bahwa alkena memiliki satu buah ikatan rangkap 2. Sekali lagi, alkena memiliki satu buah ikatan rangkap 2. Kalau alkana tadi hanya memiliki ikatan tunggal saja. Alkena memiliki satu buah ikatan rangkap 2. Dengan demikian, tidak mungkin C yang berjumlah 1 membentuk alkena. Karena alkena harus mempunyai ikatan rangkap 2. C dengan H tidak mungkin melakukan ikatan rangkap 2 karena H hanya mampu melakukan ikatan tunggal saja. Dengan demikian, untuk senyawa alkena, C paling sedikit itu berjumlah 2 seperti pada gambar berikut. Ya. C yang paling sedikit untuk alkena adalah berjumlah 2. Perhatikan C dengan C-nya melakukan ikatan kovalen rangkap 2. Harus dipahami juga, dengan C berikatan rangkap 2 ini artinya apa? Bahwa C yang pertama menggunakan 2 elektron valensinya. Dan C yang kedua juga sama menggunakan 2 elektron valensinya. Sehingga masing-masing C tersisa 2 elektron valensi. Dengan demikian, jika C-nya 2, maka masing-masing C mempunyai sisa elektron valensi berjumlah 2. Jumlah hidrogen yang dapat diikat oleh C2 tersebut adalah seperti gambar ini, yaitu berjumlah 4. Disingkat menjadi CH2, strip atau rangkap 2 dengan CH2. Rumus umumnya atau rumus kimianya adalah C2H4. Berikutnya, C berjumlah 3. Arti dari alkena tadi memiliki satu buah ikatan rangkap 2. Maka dari ketiga C tersebut harus ada satu ikatan rangkap 2 seperti gambar ini. Nah, ini C yang pertama dengan yang C yang kedua itu melakukan ikatan kovalen rangkap 2. Sementara C yang kedua dengan yang ketiga itu kovalen tunggal karena tadi alkena hanya satu buah ikatan rangkap 2 saja. Maka C pertama sisa elektron valensinya berjumlah 2, C yang kedua berjumlah 1 sisanya, dan C yang ketiga berjumlah 3. Sehingga hidrogen yang diikat oleh alkena ini berjumlah 6. CH2, CH, CH3 atau rumus kimianya adalah C3H6. Berikutnya kalau C-nya 4 dengan prinsip yang sama tadi, maka rumus umumnya atau rumus kimianya adalah C4H8. Lagi-lagi ini teratur nih, C2H4, C3H6, C4H8. Dengan demikian tanpa gambar bisa diperkirakan jika C-nya 5, maka H-nya pasti 10 atau 2 kalinya.
Ya. Nah, ini C6 dan seterusnya kalian bisa memperkirakan sendiri. Berikutnya yang ketiga, tentang alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon rantai terbuka sama dengan alkana dan alkena, tapi memiliki satu buah ikatan rangkap 3. Dengan demikian, alkuna tidak mungkin C-nya satu saja. Tidak mungkin hanya jumlah C-nya 1. Berarti minimal harus 2, sama seperti alkena. C dengan C berikatan rangkap 3, sehingga sisa valensinya hanya 1 untuk C yang pertama dan juga 1 untuk C yang kedua. Maka hidrogennya hanya 2, rumusnya C2H2. Berikutnya C3H4 dan C4H6. Maka C5H8 dan seterusnya, bisa kalian perkirakan sendiri. Itu tentang pengertian daripada alkana, alkena, dan alkuna.